yang dilakukan deradikalisasi karena sasarannya itu adalah mantan teroris dan napi teroris. Itu di BNPT ada namanya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di setiap provinsi, belum maksimal. Ini yang menyuarakan, tetapi tidak cukup hanya itu, tidak cukup kalau negara saja yang melakukan, karena tadi saya katakan teroris itu kejahatan luar biasa, harus juga dilakukan dengan luar biasa, terutama dari akademisi kampus, untuk selalu mengingatkan anak-anak kita agar jangan sama sekali mau tertarik ya dengan paham-paham radikal yang pada akhirnya hanya menghancurkan kehidupan mereka. Jadi kita harus tingkatkan vaksinasi mereka. Tidak nanti dianggap BNPT datang atau negara ini baru dianggap sah. Tetapi ada penyuluhan RT RW, ada Babinsa, ada Bimbingan Kamtibmas, kita melakukan komunikasi. Karena kalau kita biarkan orang-orang yang terpapar itu suka menyendiri, tidak mau berdialog. Nah, waspada dini, tangkal dini, cegah dini. Kalau ada mahasiswa kita yang sudah mulai diam, tidak mau bergaul, hanya golongannya yang benar, tapi jangan disalahin, harus diajak diskusi, diajak berdialog. Nah, ini ada empat level orang-orang yang terpapar, yaitu simpatisan, pendukung, inti, militan, dan inti. Nah, yang banyak itu adalah simpatisan dan pendukung. Kalau simpatisan belum nampak, tetapi dia suka kalau ada gerakan-gerakan yang menciptakan keonaran, mengganggu Kamtibmas. Ya, itu berusaha bersimpati, tapi belum tentu dia menjadi radikal. Tapi itu ada anak tangga. Kalau sudah mendukung, nah itu sudah menyumbang. Sudah tidak bayar SPP karena dia menyumbang untuk pelatihan militer. Ada orang yang mau ke Syria, ada orang bahkan disalahgunakan kotak-kotak amal yang disebarkan di minimarket untuk mengumpulkan dana. Itu mendukung itu. Kemudian inti itu yang meledakkan diri, militan. Kalau inti itulah yang suka motong-motong ayat itu. Di sini diharapkan memang sarjana-sarjana hukum untuk melihat tinjauan yang komprehensif tentang negara kita yang dianggap sebagai negara hukum, bukan negara agama, agar ini yang membesar. Jangan radikal dianggap terus, jangan ISIS dikasih panggung terus, akhirnya masyarakat kita hanya melihat narasi di hadapannya, yaitu narasi radikal. Apalagi kalau diambil keteririsan dengan agama, dipaksakan beririsan dengan agama. Ya, akhirnya dia carilah istilah-istilah yang melegitimasi aksi anarkisnya supaya orang bersimpati bahwasanya ini jihad. Mati syahid. Mati masuk surga. Mana mati konyol, ya? Ada memang prinsip istimata itu meminta untuk dimatikan. Seperti ZA, itu bukan mau menyerang polisi. Dia hanya cari gara-gara agar dia ditembak oleh aparat karena dia menggunakan sempi secara tidak benar dan tidak sah, ilegal. Saya kira apa yang dilakukan negara tadi itu, saya kira itu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 2018. Operasi intelijen terus berlangsung karena kalau dibahasakan, diungkap, itu bukan kerja intelijen namanya. Itu intelijen bodoh. Nah, kita semua mata dan telinga negara agar tetap kita mewaspadai kampus kita. Saya ulangi, waspadai kampus kita, bentengi pakam anak-anak kita. Tidak ada kampus radikal. Tidak ada kampus radikal. Hanya karena ada oknum yang masuk mencari mahasiswa kita yang cerdas, lagi galau, akhirnya dia lakukan cuci otak di kampus. Hanya disalahgunakan, ya, lembaga dakwah kampus di perguruan tinggi, ya, sangat mereka salah gunakan. Jadi itu kelompok radikal karena model rekrutmen mereka bukan lagi dari pintu ke pintu, tetapi melalui media sosial. Tidak perlu susah-susah agar mereka mendapat simpatisan dari banyak orang dan bekerja lebih praktis, mudah karena lewat media sosial. Saya kira demikian. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk penyanyi, untuk pembicara pertama, untuk narasumber pertamanya, untuk cukup 2 penanya saja ya. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan ke pembicara kedua, ke narasumber kedua kita, Pak. Oke, terima kasih untuk Prof. Irfan telah menyempatkan dirinya hadir dan berbagi pengalaman, Pak.
Iya, Ya, Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Fakultas Terima Syariah kasih, Jaya, Bro. Prodi Ilmu Hukum. Ya, Iya. terima kasih, Bro. Kapan-kapan di kampus kami ya, Bro. Anytime, banyak sahib saya ada di Fakultas Syariah dan Hukum itu, Iya. Agus Nur Hadi. Oh sahib iya, saya. Salam. saya sampaikan salamnya, Bro. Iya, Insya Allah ada di KKL nanti saya Tarbiyah. minta, Bro. Ada di Tarbiyah. Oke ya. Pak Rahat. Matur nuwun, Assalamualaikum. Bro. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk pembicara selanjutnya kita sudah kedatangan narasumber kedua kita di sini. Ada Pak Yosep Parera. Untuk waktunya saya persilakan untuk bicarakan materinya akan bisa disampaikan kurang lebih 15 menit Pak. Monggo waktu dan tempat saya persilakan Pak. Baik, terima kasih. Salam Pancasila untuk kita semua sambil menunggu buka puasa ya. Saya ingin memulai kita untuk membangun sebuah pertanyaan besar bagi kita semua, karena kalau kita berbicara tentang terorisme adalah merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sekelompok manusia, sekelompok golongan untuk kemudian menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat, di mana kekacauan-kekacauan ini bisa meluas, menimbulkan korban yang massal maupun kerusakan-kerusakan vital pada tempat-tempat yang cukup penting di sebuah negara. Saya ingin mengajak Anda semua terlebih dahulu untuk berpikir. Kalau kita kecil itu di rumah biasanya begitu lahir mau keluar rumah kadang itu dikasih tahu orang tua. Di luar banyak setan, di luar banyak orang jahat. Sehingga kita itu tidak berani untuk keluar dari rumah. Bahkan kadang kalau kita melanggar hal tersebut itu mendapatkan kekerasan seperti dipukul, kemudian dihukum dan lain sebagainya. Itu yang saya juga alami di masa kecil di Papua sana. Pertanyaannya sebenarnya apakah kehendak orang tua itu untuk memberikan perlindungan kepada kita atau untuk menguasai jalan akal sehat kita dan pemikiran kita untuk tidak bisa berkembang di dalam masyarakat? Hal yang sama perlu kita pertanyakan. Kenapa terorisme ini sering dan setiap saat didengang-dengungkan? Padahal kalau kita berbicara mengenai kematian yang paling banyak terjadi di dunia berdasarkan data, saat ini kematian terbesar itu disebabkan oleh kebanyakan makan. Jadi orang yang saking makannya sembarangan itu kemudian menimbulkan berbagai macam penyakit seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan penyakit-penyakit lain akibat kita banyak untuk makan. Kematian terbesar itu lahir dari orang yang banyak makan, bukan dari teroris. Sekarang Anda mengatakan COVID itu adalah kematian terbesar di dunia. Tidak. COVID itu justru memicu kematian yang paling banyak itu adalah bagi mereka yang sebenarnya sudah memiliki penyakit bawaan karena banyak makan. Itu pertama. Yang kedua itu jalan raya. Jalan raya itu mendatangkan kematian yang sangat besar di seluruh dunia. Bukan terorisme itu. Kecelakaan, lalu lintas. Yang ketiga bunuh diri. Pertanyaannya yang perlu kita tanyakan sekarang itu adalah apakah dengung yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara itu dalam rangka untuk mengikat kita percaya terhadap kinerja daripada negara, ataukah dalam rangka untuk melindungi kita dari tindakan terorisme? Saya ingin membangun itu dulu untuk ditempatkan di dalam akal sehat kita untuk berpikir gitu loh. Apakah terorisme ini perlu untuk setiap saat didengang-dengungkan, atau kemudian kita merubah stigma dan cara berpikir kita terhadap mereka? Karena setiap berbicara mengenai teroris, kemudian kita menjelek-jelekan suatu agama tertentu. Agama yang baik buat kita. Nah, sekarang kita masuk di dalam tema utama kita. Ketika kita berbicara mengenai kehidupan, maka kehidupan itu memiliki suatu dinamismenya yang tersendiri. Di mana manusia dituntut untuk mengembangkan dirinya baik melalui segi fisik maupun segi eksistensial. Siapa sih manusia yang ingin lahir di dalam keluarga yang carut-marut? Lahir di dalam kemiskinan. Kalau semua manusia bisa memilih, maka dia akan memilih untuk lahir di tempat yang enak, yang nikmat, dan lain sebagainya. Tetapi tanpa kita kehendaki, kita diletakkan Tuhan di dalam kehidupan yang mana ada dimensi politik, ada dimensi ekonomi, ada dimensi sosial, dan lingkungan. Anda bisa bayangkan ketika politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan
tidak mampu untuk menerima kita, potensi kita, menerima diri kita. Yang terjadi apa? Karena manusia itu diberikan sesuatu yang sangat luar biasa oleh Tuhan, yaitu adalah nafsu kebinatangan. Sifat-sifat destruktif, sifat-sifat untuk memusnahkan, sifat-sifat untuk memusnahkan, untuk membunuh, menghancurkan. Ketika apa? Ketika potensi dirinya itu tidak diberikan ruang di dalam sistem politik, di dalam sistem ekonomi, di dalam sistem sosial. Inilah yang terjadi bagi setiap umat manusia. Nah, kenapa kita selalu mendengung-dengungkan bahwa terorisme itu adalah keinginan orang untuk mati syahid gitu loh. Padahal terorisme ini terjadi di luar negeri bukan karena orang ingin mati syahid gitu loh. Di Amerika Anda lihat, ketika ada orang yang sudah stres dengan hidupnya karena tidak bisa diterima di dalam lingkungan sosial, ketika dia sepi, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menegur, lingkungannya tidak baik bagi dia, dia bisa bawa senjata, datang di mall, bisa datang di tempat hiburan, bisa datang di sekolahan, datang di gereja, atau datang di masjid, kemudian dia menembak secara membabi buta. Itu namanya juga teroris. Bukan dia ingin mati syahid karena agama. Ini yang harus kita pelajari secara lengkap, sehingga jangan kemudian kita membawa nama agama untuk melahirkan sebuah dogma mengenai terorisme. Sadari dulu tentang manusia seperti apa ketika dia hadir di muka bumi. Nah, ketika kita berbicara mengenai kenapa sampai kemudian seseorang itu tersesat di dalam kehidupannya, maka tentunya kita dapat melihat bahwa banyak sekali dari kita itu yang mengidolakan seseorang. Merasa seseorang itu suci, merasa seseorang itu baik, merasa seseorang itu adalah penuntun di dalam hidup kita. Contohnya, pastor, contohnya romo, pendeta, ulama, tokoh-tokoh yang cerdas atau cendekiawan, tokoh bangsa dan lain sebagainya. Sifat manusia, moralitas yang sangat terbatas karena pendidikan yang sangat tidak bagus di negeri kita untuk melakukan pembenahan moral manusia lebih awal, maka kemudian ini kita mengidolakan seseorang yang kita anggap suci dan baik untuk kita panuti, untuk kita ikuti, untuk kita teladani. Ini akan jadi masalah ini. Inilah yang dikatakan oleh Max Weber tentang moral virtuosi. Moral virtuosi itu adalah moralitas kita yang kita serahkan kepada pendeta, kepada romo, kepada pastor, kepada ulama, atau kepada cendekiawan, atau tokoh idola kita untuk dikelola oleh mereka. Jadi jalan pemikiran mereka, ucapan mereka, tindakan mereka, itu dijadikan sebagai landasan kita di dalam hidup karena kita memiliki kekosongan moralitas yang tidak dididik di dalam pendidikan formal maupun non formal di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita. Ada dua implikasi yang terjadi ketika kita berbicara mengenai moral virtuosi, adalah moral yang kita serahkan kepada orang yang kita anggap suci. Implikasi pertama itu adalah ketika ternyata orang yang kita idolakan, ulama yang kita sucikan, romo yang kita sucikan, atau pendeta yang kita sucikan, ini ternyata melakukan sebuah perbuatan yang berbeda dengan ucapannya. Umpamanya dia mengatakan jangan mencuri, jangan korupsi, tetapi tiba-tiba kita kaget. Orang ini kemudian korupsi, kemudian mencuri atau melakukan perbuatan tercela lain. Implikasi pertama adalah rasa kecewa dalam diri seseorang. Rasa kecewa ini bisa menimbulkan sebuah sikap destruktif karena dia merasa bahwa dunia ini munafik, dunia ini bohong, dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Kemudian dia akan bisa menjadi seorang pemusnah di dalam masyarakat yang bergerak sendiri. Tetapi karena ternyata dia itu kemudian beragama Islam, kita selalu mengkait-kaitkan. Karena ternyata di dalam rumahnya itu ada jubah FPI, kemudian kita mengkait-kaitkan. Ini yang harus kita berpikir bersama. Implikasi yang kedua, ini lebih fatal lagi. Implikasi yang kedua itu adalah implikasi di mana kemudian kita menganggap bahwa si tokoh ini begitu suci, si ulama ini begitu suci, si pendeta ini begitu suci, si pastor atau romo ini begitu suci, maka kemudian itu semua ucapannya, semua tingkah lakunya yang salah juga secara moral,
yang tidak berdasarkan undang-undang juga kita anggap itu menjadi benar. Ini yang jadi masalah gitu loh. Jadi tokoh idola kita yang sebenarnya melakukan perbuatan yang salah, kita anggap itu adalah kebenaran, itu adalah kebaikan. Sehingga ketika orang-orang ini kemudian kita berikan sebuah asupan bahwa itu tidak benar, itu tidak baik, dia akan mempertahankan bahwa tidak, kalian yang salah, yang baik adalah yang ini. Karena terlalu mengidolakan. Yang terjadi kemudian apa? Destruktif juga dia. Dia juga akan menjadi seorang yang akan melakukan pemusnahan secara sembarangan tanpa memikirkan apapun. Sekarang pertanyaannya itu menjadi sederhana itu. Bagaimana kita mengatasi permasalahan yang terjadi ketika kehadiran kita tidak bisa diterima di dalam sistem politik, di dalam sistem budaya, di dalam sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan yang kita hadiri, sehingga kita tidak menjadi seseorang yang akan menjadi penghancur di dalam lingkungan kita. Jalan keluarnya hanya satu. Pancasila itu dilakukan di dalam praktek gitu loh. Kenapa setiap orang itu tidak percaya pada Pancasila? Karena apa? Pancasila itu sekarang itu hanya dilemanya teoritis. Dibicarakan di mana-mana. Tidak dipraktikkan di dalam kehidupan nyata. Makanya kenapa saya itu dan teman-teman mendirikan Rumah Pancasila. Untuk menunjukkan bahwa Pancasila itu adalah praktek hidup manusia. Pertanyaannya, praktek hidup yang seperti apa? Ini terakhir ini dari saya. Untuk kemudian menanggulangi agar orang-orang yang ingin melakukan kerusakan itu bisa menjadi baik. Kita rubah tata cara pendidikan kita. Dengan apa? Bukan hanya teori, tetapi melakukan sebuah perbuatan. Sila pertama ya, saya ingin mengatakan. Ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya landasan kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha murah. Tuhan itu maha cinta. Tuhan itu maha kasih. Anda mau buat jahat maupun tidak, Tuhan tidak akan turun untuk membenci Anda itu loh. Tidak akan turun untuk menghukum Anda itu. Tuhan itu maha baik. Menciptakan segala isi alam ini. Maka kemudian dari relasi ketuhanan ini kita menyadari, saya lahir dalam keluarga miskin, yang satu lahir dalam keluarga kaya. Caranya yang kaya mensyukuri kekayaannya ini dengan cara apa? Karena saya bersyukur Tuhan begitu baik, memberikan saya kekayaan, memberikan saya kecerdasan, maka kemudian dia melihat orang yang tidak cerdas diajarkan untuk menjadi cerdas. Orang yang kelaparan diberikan makan dan minum. Itu sederhana. Maka relasional daripada kita berbicara sila ketuhanan adalah relasi antara manusia dengan manusia, relasi antara manusia dengan hewan, relasi antara manusia dengan tumbuhan, lingkungan, alam, dan sekitarnya. Cara bersyukur kepada Tuhan karena diberikan lahir di dalam kecerdasan, lahir di dalam kekayaan, lahir di dalam kecukupan. Semua tubuhnya utuh dan lain sebagainya. Inilah cara kita menghargai sisi-sisi Tuhan. Sehingga apa? Ketika orang itu menyatakan dirinya bertuhan melalui agamanya masing-masing, aliran kepercayaannya masing-masing, orang itu tidak akan berbuat kejahatan. Oleh karena itulah orang tersebut menjadi adil dan beradab di dalam sila kedua itu loh. Jadi sila Pancasila itu sebenarnya berurutan itu loh. Kalau orang sudah adil dan beradab, maka orang Jawa itu akan mencintai orang Papua di dalam kehidupannya yang sangat primitif, membantunya, memberikan sumber daya yang baik. Kita selama ini selalu keliru. Kita lihat ya, ada sekolah-sekolah unggulan. Dikatakan sekolah unggulan. Kenapa yang diterima hanya anak-anak yang cerdas? Anak-anak yang bodoh tidak diterima. Lah untuk apa dia jadi sekolah unggulan? Justru karena sekolah unggulan itulah yang harus diterima adalah anak-anak yang bodoh untuk dibuat menjadi cerdas. Kita ini sudah membolak-balikan fakta di dalam kehidupan. Akhirnya apa? Orang merasa tidak bisa diterima di dalam lingkup sosial itu loh. Rumah sakit didirikan untuk merawat orang sakit. Ada orang sakit datang, mau berobat ditanya lagi. Kamu bayarnya pakai apa? Tidak bisa bayar. Disuruh tunggu berlama-lama hingga mati, bahkan kadang disuruh pulang. Alasannya apa? Kamarnya penuh dan lain sebagainya. Ini akan menimbulkan masyarakat menjadi benci terhadap kehidupan itu loh. Rumah sakit didirikan untuk merawat orang sakit, kenapa orang sakit datang tidak diterima?
Ada pejabat yang datang dalam keadaan sehat, jalan apa segala macam, sudah disediakan kamar di dalam rumah sakit untuk dirawat, check up dan lain sebagainya. Ini masalah yang harus kita udar bersama-sama. Untuk apa? Itu adalah cara kita bertuhan, cara kita menjadi manusia yang adil dan beradab. Gitu. Kalau sudah adil dan beradab, maka kita tentu akan menjaga persatuan di dalam kemajemukan kita hidup di muka bumi ini. Caranya apa? Gampang. Ada orang di lingkungan kita yang susah, kita rawat. Ada orang yang butuh senyuman, kita berikan senyum. Ada orang yang kelihatannya berbeda, mengasingkan diri dari kelompok lain, kita datangi untuk berbicara secara baik dengan mereka. Pancasila itu praktek. Praktek orang-orang yang dipandu oleh hikmat dan kebijaksanaan gitu loh. Untuk apa? Untuk memuliakan kehidupan. Itu sila keempat perintahnya. Makanya yang terwujud apa? Terwujud keadilan sosial. Ketika keadilan sosial itu terwujud bagi semua insan kemanusiaan, tidak ada lagi yang namanya terorisme. Ketika ada 1-2 orang itu yang melakukan teror di dalam masyarakat, entah itu karena dogma agama yang keliru, entah itu karena dia merasa diasingkan di dalam penerimaan di dalam masyarakat. Gampang, kita yang lain justru merawat dia untuk menjadi baik gitu loh. Berarti ada kelalaian daripada negara, ada kelalaian daripada masyarakat, ada kelalaian di dalam kebersamaan kita untuk membuat seseorang itu menjadi seorang teroris. Jadi sekarang kita jangan kemudian mencari teroris di jalan-jalan itu. Saya itu kadang merasa lucu gitu loh. Begitu ada bom di Makassar, teroris ditangkap di mana-mana, banyak manusia ditembak mati. Lucu bagi saya. Orang yang ditembak mati itu aja belum buat masalah di dalam kehidupan kok. Kenapa kalau tidak ada bis yang dia jatuh kemudian membuat seorang supir yang lalai di dalam merawat bisnya kemudian jatuh menyebabkan 20 orang meninggal dunia. Kemudian kita tidak tangkap dan periksa semua supir bis. Itu teror juga, teror bagi saya juga untuk takut apa? Takut naik bis. Ada pesawat jatuh itu teror bagi saya juga untuk takut naik pesawat gitu loh. Sekarang ini banyak hal yang sudah kita bicara secara sembarangan tanpa memaknai Pancasila secara jelas gitu loh. Sekedar dogma untuk kemudian mengkait-kaitkan agama dengan terorisme dan lain sebagainya. Saya ingin kita merubah pola pemikiran itu loh. Membangun ruang Pancasila itu untuk membuka cara nalar akal sehat kita itu bekerja itu. Bekerja untuk apa? Untuk merawat semua ciptaan Allah ini loh, ciptaan Tuhan yang Maha Esa ini. Maka di akhir daripada penyampaian saya ingin mengatakan cara yang paling mudah bagi kita untuk membangun cara hidup berbangsa, bernegara yang baik itu adalah satu. Kalau Anda lihat orang haus di jalan, kasih minum. Kalau Anda lihat orang lapar di jalan, kasih makan. Kalau Anda lihat ada orang, teman Anda sedih, ajak dia nonton film, ajak dia nonton TV, ajak dia ngobrol, selesai kok. Kalau masalahnya tidak bisa rampung, ada RT, ada lurah, laporkan pada mereka, kita bersama-sama membangun kehidupan kita menjadi lebih baik gitu loh. Jangan kemudian terorisme ini dijadikan ajang untuk mempertahankan kekuasaan, mendapatkan sesuatu dan lain sebagainya. Saya kurang setuju kalau terorisme ini disangkut pautkan dengan agama. Karena menurut saya, agama Islam itu adalah agama kebaikan. Sekalipun saya adalah orang Katolik ya, tetapi saya dipercaya oleh mantan teroris itu ada sekitar 21 orang itu untuk selalu duduk bersama-sama, bercerita. Dan saya tahu ternyata mereka itu bukan karena agama, kemudian terlibat di dalam terorisme, tetapi ternyata karena tidak mendapatkan ruang untuk potensi diri mereka berkembang. Sehingga salah di dalam mengambil langkah di dalam kehidupan, kemudian mereka dikait-kaitkan begitu saja dengan terorisme. Marilah kita rubah itu loh. Di Papua saja yang dulu namanya OPM, Operasi Papua Merdeka, bisa berubah sekarang menjadi hanya kekerasan bersenjata. Kenapa terorisme ini juga tidak kita rubah? Karena tidak menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak kecuali dulu. Dan kita merubah tindakan kita dengan melihat lingkungan, melihat sekeliling, memberikan yang terbaik bagi mereka, maka saya yakin betul bahwa Indonesia ini tidak akan ada terorisme lagi. Itu sementara dari saya, terima kasih. Untuk Pak Yosep yang telah menyampaikan materinya. Monggo untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, saya buka untuk 2 penanya. Saya bertanya, Mas. Oke, ya, monggo langsung. Nama saya Delami Firdaus, asal dari Kalimantan Selatan,
mahasiswa IAID Darussalam. Orang yang terpapar ini fundamental menurut saya secara beragama dan sangat percaya akan adanya Tuhan. Karena indoktrinisasinya sangat kencang, mereka akhirnya menjadi terpapar radikalisme. Bagi mereka itu adalah hal rasional untuk mereka, tapi bagi kita itu hal yang irasional. Dengan sedikit suara angin surga atau depresi, mereka dapat menjadi martir. Seperti yang dikatakan Pak Yosef Parera tadi. Kitab suci juga bisa berubah bila diperlukan. Menurut saya begitu, tafsirnya bisa berubah. Saya coba survei di media, ini barisan orang yang sakit hati dengan petahana. Di sini saya simpulkan, instrumen akal budi menjadi mitos semakin zaman kemajuan zaman gitu. Bagaimana menurut pandangan Pak Yosef Parera sendiri masalah instrumen akal budinya itu menjadi mitos yang dicita-citakan sekarang? Terima kasih, sekian dari saya. Baik. Ya, Oke, terima kasih. Mas Firdaus ya, terima kasih. Yang pertama ini, kita ini lahir di dalam dua kebutuhan ya. Yang pertama kebutuhan tubuh itu, kebutuhannya adalah makan minum. Makan minum yang baik itu akan membuat tubuh kita sehat. Yang kedua itu kebutuhan daripada jiwa yang menghidupi fisik kita ini. Kalau tidak ada jiwa di dalam fisik kita ini, maka tubuh kita ini tidak bisa hidup. Makan minum yang diberikan untuk jiwa itu apa? Doa. Cara kita mengenal Tuhan itu loh. Mengenal Tuhan sebagai sebuah kebaikan, sebagai sebuah kemurahan, sebagai Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Baik dan semuanya. Cara berdoa kepada Tuhan ini akan membuat kita untuk mensyukuri dan jiwa kita ini akan mengatur fisik dan tubuh kita ini juga untuk menjadi baik. Ada keseimbangan di dalam dua sisi ini. Ketika keseimbangan ini mampu untuk kita buat secara baik, maka tentu kita akan menjadi manusia yang tidak destruktif atau menjadi pemusnah, Mas. Nah, caranya untuk melatih ini apa? Melalui pendidikan. Pendidikan itu yang dilatih adalah otak kita, kecerdasan intelektual dan kecerdasan hati atau akal budi. Kalau kita berbicara di negara Skandinavia, kenapa di sana itu tidak ada terorisme? Kenapa di sana tidak ada kejahatan? Karena mereka melatih yang paling utama itu adalah melatih hatinya manusia untuk menjadi manusia yang benar. Cara melatihnya apa? Sistem pendidikan di Skandinavia itu adalah Anda mulai dari sekolah umur 3 tahun sampai dengan 12 tahun itu ke sekolah tidak bawa buku. Dan tidak ada PR. Sekolah itu hanya mengajarkan Anda untuk bermain dan mengerti tentang teman Anda dan lingkungan itu loh, menjadi baik, menjadi manusia, hatinya yang digerakkan untuk melihat keadaan dan lain sebagainya. Baru umur 12 tahun itu ditanamkan kecerdasan intelektual. Kecerdasan yang ada itu adalah makna ketika manusia mampu untuk mengelola akal sehatnya secara baik. Bahwa ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Sekalipun saya diberikan dogma oleh siapapun bahwa ini harus dihancurkan. Karena dia tidak seagama dengan saya, tidak sealiran dengan saya. Karena dia adalah kejahatan. Itu tidak dilakukan oleh kita. Karena memahami bahwa kejahatan itu juga dilahirkan Tuhan. Agar kita itu menjadi sadar bahwa jangan berbuat jahat. Agar kemudian kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ada orang yang jahat, kita merawat dia menjadi baik. Gitu loh. Ini adalah cara kerja. Maka ketika Anda bertanya seperti itu, jawabannya adalah sederhana. Kewajiban kepada pendidikan kita yang dikelola oleh negara, khususnya dalam dunia pendidikan formal, untuk merubah. Dapur pendidikan itu membuat sumber daya manusia untuk menjadi baik karena yang dilatih pertama adalah akal budinya. Setelah akal budinya baru yang dilatih adalah kecerdasan intelektual. Makanya sekarang itu orang tua jangan bangga anaknya masih 2 tahun bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, bisa perkalian dan lain sebagainya. Banggalah kalau anak Anda itu ternyata uang yang dikasih untuk dia tabung, dia pakai, dia kasih fakir miskin dan orang terlantar. Itu baru Anda bangga sebagai orang tua itu loh. Pendidikan informal di rumah itu juga mengajarkan itu kepada anak itu loh. Ada orang tua yang mengajarkan anak, nanti kalau ada orang susah di jalan apa dibantu. Ternyata ketika jalan dengan anaknya, kemudian makan di warung pinggir, ada orang datang sudah kelihatan sangat lapar dan lain sebagainya, diusir begitu saja karena bau. Antara ucapan dan prakteknya kan berbeda. Ini juga masalah, maka pendidikan di dalam informal juga harus dibangun.
formal juga harus dirubah oleh negara. Jangan menanamkan banyak pendidikan yang tidak bermutu menurut saya. Saya sekolah dari S1 sampai dengan S3 itu menurut saya pelajaran matematika. Saya tidak pakai sampai sekarang kok. Hal-hal yang tidak dibutuhkan manusia jangan dipakai lah. Nanti setelah mereka 12 tahun pilih. Mau ambil matematika, mau ambil ilmu biologi, mau ambil apa. Itu baru dipilih setelah mereka sudah matang secara akal budi. Itu Mas, dari saya untuk Mas Firdaus. Oke, ya. Sedikit menanggapi itu Pak, masalahnya kan yang ada yang di sosial media itu bagaimana tidak terjadi dialektika atau diskursus yang baik. Maka dari itu saya mengatakan instrumen akal budi itu menjadi sebuah hal yang mitos. Nah, menurut Pak Yosef Parera sendiri itu bagaimana menangani masalah persoalan di sosial media yang menjadi Mas Firdaus, ya saya jawab ya. Ketika orang itu sudah dididik secara benar melalui pendidikan formal dan pendidikan informal, maka dia tahu mana-mana yang harus dimasukkan di dalam otaknya. Sama seperti Anda memasukkan makanan di dalam mulut ya, ke perut. Ditaruh hidangannya di atas meja itu banyak Anda juga memilih kan yang baik buat kesehatan tubuh. Ketika Anda milih salah, Anda hancur. Nah, ketika Anda dilatih akal budinya melalui pendidikan formal, media sosial, ataupun surat kabar atau dogma apapun yang diberikan seseorang, segolongan masyarakat, ataupun negara itu, Anda dengan akal sehat Anda itu sudah bisa memilih mana yang harus saya buang, mana yang harus saya masukkan, untuk saya teladani, untuk saya tekuni, untuk saya jalani. Pendidikan itu membuat seseorang mampu untuk memilah mana yang sampah, mana yang bukan. Ketika pendidikan dan kepedulian kita kurang, orang menjadi semua sampah juga dimasukkan, akhirnya hancur. Itu Mas Firdaus ya. Sementara karena waktunya mepet banget ini kita, jadi saya tidak bisa panjang lebar juga. Oke ya, terima kasih untuk Mas Firdaus yang tadi telah bertanya, dan terima kasih juga untuk Pak Yosef Parera yang telah menyatakan telah memberikan materi kepada kita semua, yang menyempatkan dirinya untuk bisa hadir di tengah-tengah kesibukan kita untuk bisa berdiskusi bersama. Terima kasih Pak atas waktunya terkait Pak Yosef. Sama-sama Mas Moderator, matur nuwun, salam Pancasila buat kita semua. Oke, ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti bisa disimpan untuk narasumber selanjutnya. Karena di sini kita masih ada 2 narasumber. Untuk narasumber selanjutnya itu kita ada di sini ada Pak Ginting dari Polda Jawa Tengah. Pak Ginting, apakah masih memantau di diskusi ini, Pak? Pak Ginting? Masih. Oke, Pak. Monggo Pak untuk bisa menyampaikan materinya selama 15 menit, Pak. Oh ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, ya, Pak Prof. Irfan tadi sangat luar biasa, ya, masih sangat semangat, sangat menginspirasi saya. Ya. Kemudian tadi ada Pak Parera, Direktur Rumah Pancasila, ya. Luar biasa penyampaiannya dan luar biasa telah membuat Rumah Pancasila, ya, yang akan membuat Pancasila tersebut dijaga. Kemudian yang saya hormati juga Pak Yusuf, ya, kemudian moderator, pemandu tadi Mbak Rena, moderator, Mas Ikhwan, kemudian Ibu Brilian Erna, ya, Wakil Dekan. Ulangi, Ibu Brilian Erna, Kepala Parodi Ilmu Hukum UIN Wali Songo Semarang, dan yang saya hormati juga Bapak Wakil Dekan 3, ya, Bapak Ahmad Isjudin. Ya, jadi saya telah bersepakat dengan panitia untuk mengikuti webinar ini, ya. Jadi ada kesepakatan dengan panitia yang waktu itu datang